Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar adalah salah satu aspek hidup yang harus dilakukan anak agar bisa bertumbuh kembang dengan baik. Meski begitu, setiap anak punya gaya belajar sendiri-sendiri sesuai minat dan kepribadiannya. Apa saja gaya belajar anak yang perlu Anda ketahui? Yuk simak di sini. Pertama, gaya belajar anak auditori atau mendengarkan. Anak yang auditori biasanya menyerap informasi secara optimal dengan mengandalkan indera pendengaran. Ia akan lebih mudah memahami penjelasan yang disampaikan padanya dengan cara diucapkan. Beberapa tanda berikut menunjukkan bahwa anak lebih baik dalam mendengarkan. 1. Anak sangat cepat mengingat kata-kata dari cerita dan lagu. 2. Ia mampu mengulangi frasa dan komentar yang tidak sengaja ia dengar. 3. Senang mendengarkan musik sambil bersenandung atau bernyanyi. 4. Senang apabila diajak diskusi atau diminta untuk berbicara dan menjelaskan tentang suatu hal. 5. Senang bekerja dalam kelompok. 6. Anak berbicara dengan suara keras kepada dirinya sendiri ketika mereka belajar lalu menulis ulang setiap kalimatnya agar ingat. 7. Senang bercerita tentang hal apapun yang ia alami. 8. Anak senang jika dibacakan dongeng atau cerita lainnya. 9. Ia lebih suka mendengarkan penjelasan secara langsung dibanding harus membaca instruksi tertulis. 10. Biasanya lebih fokus jika mendengarkan musik sambil belajar. Yang kedua, gaya belajar anak visual atau melihat. Seperti namanya, anak-anak yang visual biasanya lebih mudah menyerap informasi dari melihat simbol atau gambar. Anak ini lebih mengandalkan indera penglihatan dan imajinasinya. Agar proses belajar mereka berjalan dengan optimal, anak ini biasanya harus melihat atau memvisualisasikan materi pelajaran agar lebih mudah diserap olehnya. Secara umum, beberapa ciri yang menandakan anak unggul dalam hal visual antara lain. 1. Anak lebih mudah mengingat sesuatu dengan cara melihat foto, ilustrasi, serta menonton televisi atau video. 2. Senang mencoret-coret saat mendengarkan informasi yang dianggapnya penting. 3. Anak lebih senang bercerita lewat gambar dibanding harus berbicara secara langsung. 4. Lebih tertarik pada seni gambar, seni lukis, dan seni pahat ketimbang musik. Yang ketiga, gaya belajar anak kinestetik atau bergerak. Anak yang unggul secara kinestetik sangat senang bergerak ketika sedang belajar. Tak heran jika anak ini selalu belajar dengan melibatkan gerakan, seperti menari, bermain peran, olahraga, memainkan alat musik, dan lain sebagainya. Berikut beberapa tanda jika anak Anda memiliki gaya belajar kinestetik. 1. Anak sering berperan menjadi karakter dari buku cerita favoritnya dan menirukan gerakan dari cerita tersebut. 2. Anak lebih banyak menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan sesuatu. 3. Ia lebih senang pada kegiatan atau permainan yang lebih banyak melibatkan gerakan atau aktivitas fisik. 4. Senang bergerak ke sana kemari ketika berbicara, mendengar, dan menghafal. 5. Suka menyentuh suatu benda untuk mempelajarinya secara langsung. 6. Sangat tertarik pada objek dengan bentuk dan tekstur yang menarik, serta sangat senang bermain balok. 7. Anak lebih mengingat siapa yang melakukan apa, bukan siapa yang mengatakan apa. 8. Senang menyentuh benda, bermain Lego, atau menyusun puzzle untuk mengetahui cara kerjanya. 9. Senang menggoyang-goyangkan kaki atau menggerak-gerakkan pensil saat belajar. Dari penjelasan tersebut, ternyata setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi, Anda sebaiknya tidak memaksa anak untuk mengikuti satu metode belajar saja. Biarkan ia belajar dengan cara yang memang disukainya. Dengan begitu, mereka akan lebih percaya diri sehingga mengoptimalkan kecerdasan anak dan kemampuan yang dimilikinya. Sebelum menetapkan aturan tertentu, ada baiknya jika Anda mengetahui dengan baik gaya belajar yang disukai anak. Dengan begitu Anda dapat memudahkan proses si anak dalam menerima ilmu. Hindari menyamaratakan satu metode saja untuk diterapkan pada semua anak.
Berilah dukungan terhadap apapun cara belajar anak yang disukainya selama tidak berdampak negatif. Demikian penjelasan tentang gaya belajar anak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita agar tidak salah dalam menerapkan metode dalam mendidik anak. Terima kasih.